3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Ananda. Saya dari semester 2 kelas C, Prodi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. NPM saya yaitu 2405170140. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktur. Dan ini adalah gambar fakturnya. Nah, apa itu faktur? Faktur adalah dokumen bukti utang atau transaksi penjualan kredit antara pihak pembeli dan juga pihak penjual. Lalu, untuk lembar asli faktur itu akan diberikan kepada pembeli. Lalu untuk lembar fotokopinya diserahkan kepada penjual. Dan ini saya akan menjelaskan isi dari gambar ini. Pertama-tama itu ada nama PT penjual, yaitu PT Margonda. Lalu ada tanggal pembelian, tanggal 10 Desember. Lalu di sini ada nomor faktur F05. Lalu di sini ada kepada yang terhormat itu UD Buana, itu nama pembelinya, yaitu perusahaan UD Buana. Lalu ada tanggal kirim, lalu ada purchase order. Nah, purchase order itu adalah berfungsi sebagai kontrak untuk mengikat antara pembeli dan penjual. Lalu ada terminnya N/30. Itu artinya pembeli harus lunasi utangnya sebelum tanggal 30 atau pas tanggal 30. Pokoknya tidak boleh lebih dari 30 hari. Lalu ini adalah jumlah utangnya, yaitu Rp331.100.000. Lalu ini adalah rincian barang-barang yang dibelinya. Dia beli HP Pavilion ada 11 unit, baru Dell Inspiron ada 10 unit. Lalu ini adalah harga satuannya. Lalu ini adalah jumlah harga jika satuan dikali harga, ada berapa unit dia beli. Lalu ini ada PPN-nya dan ini jumlahnya. Lalu yang terakhir itu ada tanda tangan. Yang pertama ada tanda tangan pembeli, lalu ada tanda tangan penjual, pihak bagian penjualan. Oke, nanti akan saya lampirkan gambarnya di akhir video. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai faktur. Semoga para penonton dapat mengerti mengenai faktur dan video saya bermanfaat untuk kalian semua atau untuk kita semua. Maaf jika ada kata-kata yang salah dalam penjelasannya. Oke, saya akhiri aja penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuni Sajaladi dengan NPM 2405170150. Di sini saya akan menjelaskan bukti transaksi dari kwitansi. Dan ini salah satu contoh bukti transaksi dari kwitansi. Baiklah teman-teman, ini adalah catatan salah satu bukti transaksi. Nomor biasanya ini diisi sesuai data dan juga tanda telah terima dari nama yang orang membayar, uang sejumlah, uang yang diberikan oleh pembayar, dan juga untuk pembayaran seperti harga sebidang tanah. Dan di sini biasanya ada jumlah uang dan juga tanda tangan atau materai. Baiklah teman-teman, apa sih pengertian dari kwitansi? Kwitansi adalah bukti tertulis yang menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan pembayaran kepada pihak lain. Dokumen ini biasanya memberikan informasi seperti nama penerima uang dan pemberi uang, jumlah uang yang dibayarkan, tujuan pembayaran, tanggal transaksi, dan juga tanda tangan penerima uang. Kwitansi sering digunakan dalam transaksi jual beli, pembayaran, sewa, transaksi bisnis lainnya untuk menghindari perselisihan dan sebagai bukti sah dalam hukum kwitansi.
Kwitansi memiliki fungsi yaitu sebagai bukti pembayaran, dokumen akuntansi, dan juga menghindari sengketa referensi pajak sebagai syarat klaim atau pengembalian dana. Siapa sih yang membuat kwitansi? Biasanya kwitansi dibuat oleh penerima pembayaran sebagai bukti bahwa ia telah menerima sejumlah uang dari pembeli pembayaran. Dan lembar asli kwitansi itu untuk siapa sih? Lembar asli kwitansi diberikan kepada pembayar sebagai bukti bahwa mereka telah melakukan transaksi. Sementara itu, penerima pembayaran biasanya menyimpan salinan atau bukti tembusan kwitansi untuk keperluan pencatatan, keuangan, dan administrasi. Dengan cara ini, kedua belah pihak memiliki bukti transaksi yang dapat digunakan jika diperlukan di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adinda Umairo. Saya dari kelas 2C Akuntansi Pagi dengan NPM 2405170142. Saya dari kelompok 4 akan membahas tentang bukti kas masuk. Yang pertama, arti bukti kas masuk ialah dokumen yang digunakan untuk mencatat setiap penerimaan uang tunai dalam suatu perusahaan. Yang kedua, fungsi bukti kas masuk sebagai bukti bahwa perusahaan telah menerima uang dari berbagai sumber seperti penjualan tunai, pelunasan piutang, pinjaman, atau penerimaan lainnya. Yang ketiga, lembar bukti kas masuk yang asli diberikan oleh pihak yang menyerahkan uang seperti pelanggan. Dan yang keempat, lembar bukti kas masuk yang kopi disimpan oleh petugas atau akuntansi perusahaan untuk keperluan pencatatan dan audit. Demikian dari yang saya jelaskan materi ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan bisa buat bertambah ilmu teman-teman. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Trizafira dari kelas 2C Akuntansi Pagi dengan NPM 2405170146. Kali ini saya akan membahas mengenai nota debit. Apa sih nota debit itu? Nota debit adalah bukti transaksi yang biasanya digunakan oleh pembeli untuk mengoreksi transaksi. Contohnya seperti kerusakan barang. Nah, di sini saya ada membuat nota debit yang bisa kita lihat bersama, yang mana di sini dapat kita ketahui ada kepada yang terhormat, itu biasanya digunakan untuk alamat si penjual beserta nama tokonya dan juga jalan dari si tempat penjual. Lalu ada nomor, itu ada nomor urut nota, itu juga ada tanggal. Nah, tanggal ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi kapan sih nota debit ini dibuat. Lalu ada mata uang untuk memberikan informasi bahwa dalam terjadinya transaksi nota debit ini kita menggunakan mata uang rupiah. Lalu ada atas nomor dokumen, lanjutnya ada tanggal dokumennya, dan selanjutnya itu ada keterangan. Nah, dalam keterangan ini kita dapat melihat informasi yang disampaikan oleh pembeli mengenai barang yang akan dikembalikan. Lalu juga ada yang namanya jumlah. Jumlah ini adalah jumlah harga dari barang yang akan dikembalikan. Lalu ada total. Di total ini ada total harga dari barang yang akan dikembalikan. Selanjutnya ada tanda tangan selaku penulis nota debit. Nah, dalam nota debit itu biasanya dimiliki oleh dua pihak, salinan asli dan salinan fotokopiannya. Salinan asli itu akan diberikan kepada penjual, orang yang akan menerima nota debit. Sedangkan salinan kopian itu bakal dipegang oleh sang pembeli sebagai bentuk arsipan bahwa telah terjadinya pembuatan nota debit.
Nah, sekian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai nota debit. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nur Syakila Dwi Citra, NPM saya 2405170115. Saya dari kelas C2 Akuntansi Pagi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cek. Apa sih itu cek? Cek adalah surat tertulis dari nasabah yang diajukan kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang ditunjukkan. Cek merupakan surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat tukar seperti uang. Ada juga beberapa jenis cek, yaitu cek atas nama, cek yang ditunjuk, cek silang, cek mundur, cek kosong. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh, yaitu cek atas nama. Apa sih cek atas nama itu? Cek atas nama merupakan jenis cek yang dicantumkan nama seseorang atau badan hukum tertentu, yang berarti hanya penerima tertera pada cek tersebut yang dapat mencairkannya. Nah, di cek ini ada nama bank, cek, tempat dan tanggal, nama yang ingin mencairkan, jumlah uang, tanda tangan yang ingin mencairkan, dan materai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tiara Elga Sinta dari kelas 2C Akuntansi Pagi semester 2 dengan nomor NPM 2405170138 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang bukti transaksi, yaitu nota kontan, isi dari nota kontan, fungsi dari nota kontan, dan bagaimana pemberian nota asli serta salinannya. Nah, nota kontan adalah bukti transaksi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai pembayaran yang dilakukan secara tunai. Nota kontan umumnya digunakan dalam transaksi bisnis kecil sebagai bukti pembayaran dan dapat digunakan untuk pencatatan keuangan. Adapun isi dari nota kontan yaitu mencakup, di sini saya ada buat contoh nota kontan dan saya akan menerangkan bagian-bagian dari nota kontan, yaitu yang pertama adalah nama dan alamat penjual. Di sini yaitu Toko Amalia, Jalan Haji Mustafa 3 nomor 8 Depok. Terus yang kedua ada tanggal transaksi, tanggal 23 Mei 2015. Dan yang selanjutnya ada nomor nota 001. Yang keempat ada nama dan alamat pembeli. Di sini contohnya kepada yang terhormat Nyonya Dinda, CV Tuide, Jalan Damai Selatan 2, nomor 2, Depok. Nah, selanjutnya yaitu deskripsi barang. Banyaknya barang, nama barang, harga per unit, dan jumlah harga barang. Contoh di sini yaitu 10 bal beras bagus 25 kg, harga per unit yaitu 50.000 dan jumlah 500.000. Selanjutnya 5 bal tepung terigu sebesar 25 kg, harga per unit 30.000 dan jumlah harga 150.000. Selanjutnya banyaknya barang 50 kg, nama barang gula pasir, harga per unit 8.000 dan jumlahnya 400.000. Dan yang terakhir, 100 kg gula pasir, harga per unit 6.500, jumlah harga 650.000. Nah, selanjutnya ada total pembayaran, yaitu sebesar 1.700.000. Dan yang terakhir adalah tanda tangan atau cap penjual. Di bagian ini ada tanda terima bagi si pembeli dan kepala bagian penjualan. Biasanya bisa diberikan atau dibubuhkan tanda tangan ataupun paraf, atau bisa juga diberikan cap atau stempel.
Nah, selanjutnya yaitu fungsi nota kontan, yaitu yang pertama sebagai bukti transaksi, sebagai bukti sah bahwa pembayaran telah dilakukan secara tunai. Yang kedua, dokumen pencatatan keuangan, yaitu membantu pembeli dan penjual dalam pencatatan arus kas dan laporan keuangan. Dan yang ketiga, sebagai referensi dalam retur barang, digunakan jika ada pengembalian atau penukaran barang. Yang keempat, menghindari sengketa, sebagai bukti tertulis yang bisa digunakan jika terjadi perselisihan mengenai pembayaran. Dan yang kelima, mempermudah audit, berguna saat pemeriksaan keuangan untuk memastikan semua transaksi telah dicatat dengan benar. Nah, dan yang terakhir adalah dalam transaksi menggunakan nota kontan biasanya terdapat 2 lembar, yaitu yang pertama lembar asli diberikan kepada pembeli sebagai bukti transaksi, dan yang kedua lembar kopi atau salinan disimpan oleh penjual sebagai arsip atau bukti pencatatan keuangan. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya mengenai nota kontan. Semoga menambah ilmu teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.